Halo guys, ketemu lagi dengan gue si Tong kalau tertawa. Di video kemarin gue udah membahas tentang mengapa yang namanya terus bergerak itu penting di dalam game ini. Juga terkait fondasi awal dari pergerakan itu sendiri yaitu momentum, slide, dan juga slide jump. Jika belum menonton video tersebut, kalian bisa mengklik kolom info di kanan atas ini. Dan jika kalian masih beranggapan, Halah, ini kan game tembak-tembakan bang. Yang penting bidikan kita tepat dan gak kemana-mana. artinya kalian masih belum paham urgensinya, karena Apex ini beda dengan game Battle Royale lain seperti PUBG maupun FPS seperti Counter-Strike atau Valorant. Coba kalian tonton video gue yang berjudul 240 detik paling menegangkan yang gue lampirkan di kanan atas ini agar kalian paham betapa pentingnya bergerak itu bisa menyelamatkan nyawa kalian. Tapi kali ini gue akan membahas lebih dalam lagi tentang jump slide. Karena sliding di game ini banyak rupanya dan bisa diaplikasikan ke banyak situasi sehingga bisa membantu kita bahkan untuk 1 lawan 3 jika memang skillnya sudah cukup mumpuni. Jadi yuk mari kita kemon. Sekali lagi disclaimer atau pengumuman kalau gue main di PC dengan keyboard dan mouse, jadi bagi kalian yang bermain di controller dengan PS4, PS5, Xbox dan seterusnya, kalian perlu menyesuaikan settingan kalian, baik itu sensitivity kalian dan seterusnya. Untuk di awal kita bahas dari yang simple dulu yaitu strafe slide. Strafe itu adalah menggerakkan karakter kalian ke kiri dan kanan menggunakan tombol A atau D jika di keyboard. Ini namanya strafe. Lalu strafe slide itu sendiri jika kita sliding sambil bergerak menyamping dengan menggunakan A atau D, tergantung arahnya mau kemana kita. Nah ini sangat berguna jika kita sedang berlari menuju zona, tapi tetap siaga mencari keberadaan musuh di sekitar kita. Lalu selanjutnya ada teknik slide jump strafe atau mungkin biasa lebih dikenal di dunia internasional dengan air strafing. Nah, air strafing ini dibagi dua, yaitu air strafing pendek dan juga air strafing panjang. Sesuai namanya, kalian akan mencet A atau D saat di udara agar bisa belok dan mungkin menghindari peluru lawan jika saat perang. Karena air strafing itu sendiri kan kalau misalkan di bahasa Indonesia ini itu kan air itu adalah udara gitu kan. Strafing itu yang tadi yang gue bilang bahwasanya itu menggerakkan karakter kalian menggunakan A atau D gitu. Air strafing pendek itu saat kalian slide jump, di mana momen setelah kalian lompat, kalian akan ada waktu mengudara sekitar setengah sampai 0,75 detik dan di situ kalian bisa belok entah masuk ke dalam bangunan, berlindung di balik cover atau ingin melakukan wall jump. Caranya bagaimana? Pertama slide jump, lalu pencet A atau D dan jangan lupa arahin mouse kalian secara perlahan ke arah strafe kalian. Kalau kalian ingin ke kiri, pencet A dan arahkan mouse kalian perlahan ke kiri. Begitu juga sebaliknya. Sementara strafe panjang ini umumnya dilakukan saat lompat menggunakan trampolin Octane atau skill Q-nya Pathfinder. Kalian bisa lihat beberapa contoh strafe panjang yang berguna di beberapa klip ini. Kemudian ada tap strafing. Kalau tadi kalian lihat air strafing itu membuat kita belok tapi hanya bisa perlahan. Nah, tap strafing ini bisa mengubah arah lompatan kalian secara radikal, entah itu 90 derajat sampai 180 derajat. Gimana caranya tap strafing? Jadi kalian tap terus atau pencet terus tombol W kalian saat lompat sambil melihat arah tempat yang ingin kalian tuju. Semisal kalian ingin belok ke kiri sini untuk bisa langsung masuk cover, jadi pertama slide lalu lepas semua tombol yang kalian pencet, baik itu W maupun A atau D, semuanya kalian lepas. Lalu pencet terus W-nya sambil lihat ke kiri. Nah, di sini gue mau ngasih tahu kalau gue sudah mengubah tombol lompat gue dan W gue ke scroll bawah dan scroll atas. Jadi scroll bawahnya ini buat lompat dan scroll atasnya ini untuk W untuk maju gitu. Makanya tap strafingnya juga jadi mudah.
Kenapa harus ngelepas semua pencetan yang kalian pencet dulu? Karena kalau misalkan kalian mencet W terus-terusan, atau mungkin kalau misalkan sudah mengubah pencetan W kalian ke scroll atas di mouse kalian, itu nantinya kalau misalkan kalian masih mencet W-nya yang di keyboard, itu nggak akan aktif yang namanya scroll atas kalian di mouse itu. Jadi maka dari itu harus dilepas dulu yang namanya pencetan kalian yang ada di keyboard. Baru setelah itu scroll ke atas dan sambil melihat ke arah yang pengen kalian tuju. Edge sliding. Edge sliding ini nggak terlalu susah karena sebenarnya teknik ini cuma terdiri dari slide yang lo lakukan saat berada di ujung tanah sebelum ke daratan yang lebih rendah. Alhasil, lo akan mendapatkan velocity yang lebih kencang daripada slide biasa. Selain itu, edge sliding ini refresh antara ujung satu dengan ujung lainnya. Jadi kalau misalkan lo ketemu dataran yang berlapis-lapis kayak gini, lo bisa slide terus biar tetap kencang kecepatannya. Reverse edge sliding. Nah, ini sebenarnya sama seperti sebelumnya, tapi ketimbang kita ke arah depan atau samping, ini ke arah belakang. Teknik ini berguna buat saat fighting atau berantem di mana lo mungkin dikepung sama 2 atau 3 orang yang menarget lo. Nah, di sini lo bisa sambil nembak dan jatuhin diri lo ke belakang biar nggak ketembak terus-terusan sama musuhnya. Tapi lo juga ngasilin damage ke mereka. Ledge sliding. Ledge sliding ini slide jump yang dilakukan saat persis baru naik dari sebuah platform. Biasanya kalau kita naik platform kan lari dulu baru slide jump. Nah, ini ketika dilakukan saat yang tepat gak perlu lari dulu, bisa langsung slide jump. Tapi perlu digarisbawahi, di sini kalian jika ingin berhasil ledge slidingnya, jangan terlalu cepat crouchnya atau jongkoknya. Tunggu animasi climbnya selesai dulu, baru slide jump. Karena kalau nggak selesai sempurna animasi naiknya, dia bakal jadi jongkok biasa, bukannya slide. Super glide. Nah, ini versi advance atau tingkatan lanjut dari ledge sliding yang sebelumnya gue bahas. Teknik ini baru ditemukan di season 8 Apex Legends, jadi masih termasuk baru dan gue pun juga belum lancar. Dalam artian nggak setiap gue naik platform langsung melakukan super glide gitu, jadi gue juga masih belum konsisten. Ini bisa aktif ketika animasi naiknya kita sudah selesai, sama seperti ledge sliding. Lalu kita memencet tombol jongkok dan lompat secara bersamaan. Kalau nggak bersamaan ini nggak bisa aktif, jadi perlu latihan agar kita bisa konsisten untuk memakai super glide ini. Bunny hopping. Dan terakhir gue pengen bahas bunny hopping. Sebenarnya di season sekarang ini bunny hopping udah nggak terlalu berguna banget ya, karena kalau season 6 ke belakang itu bunny hopping digunakan pro player untuk healing sekaligus pindah ke tempat berlindung lebih cepat. Karena seperti yang kita tahu sendiri kan, kalau kita lagi healing atau ngisi shield kita cuma bisa jalan dan tentunya itu lambat banget. Sedangkan kalau sambil bunny hopping, kecepatan kita tuh masih terjaga hampir kayak normal. Jadi sangat berguna banget jika kita ingin kembali berperang. Cuman sekarang sudah di patch, jadi bunny hopping saat nge-heal ini paling optimal ketika kita gunain Octane. Apakah legend lain juga bisa? Bisa, tapi balik lagi, tidak seoptimal Octane dengan Q-nya. Lalu, apa guna bunny hopping sekarang? Biasanya buat ngejar musuh sih dan sambil menghindari peluru, karena karakter kita saat bunny hopping akan kelihatan seperti ini. Jadi agak lebih susah ditembak ya, karena agak aneh modelnya. Cara bunny hopping gimana? Pertama kita latihan lompat dulu, lompat lagi, dan lompat terus. Kalau udah konsisten, coba sekarang kita slide jump. Lalu pencet lompat terus. Nah, di sini gue menambahkan tombol lompat gue ke scroll bawah, jadi lebih mudah dan lebih konsisten ketimbang kita harus memencet spasi terus-menerus saat lompat. Dan juga bunny hopping ini bisa kita tambahkan tombol A atau D untuk belok ke kiri maupun ke kanan, jadi bisa melakukan manuver yang cukup lumayan tajam, jadi juga bisa berlindung ke cover terdekat. Oke, gitu aja dulu pembahasan tentang sliding dan strafe di video kali ini. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, jangan ragu untuk mengisi kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini biar kita bisa belajar bareng-bareng dan akan semakin jago di Apex. Dan jangan lupa, salam tertawa. Hahaha.